Hai, nama saya Aurel, kelas 6B, absen 11. Sekarang, saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Lutung Kasarung. Suatu hari di kerajaan Jawa Barat, Prabu Tapa Agung mewariskan tahtanya kepada anak bungsunya yang bernama Purbasari. Hal itu menyebabkan kakaknya yang bernama Purbararang menjadi marah dan iri. Karena seharusnya dialah yang menjadi ratu, bukan Purbasari. Di satu sisi, Purbasari memerintah kerajaan dengan bijaksana, sehingga keadaan kerajaan menjadi tentram dan damai. Suatu hari, Purbararang datang ke sebuah dukun untuk merebut tahta adiknya dan membeli ramuan. Lalu ia campurkan ke dalam minuman dan diberikan kepada Purbasari. Purbasari sangat senang karena diberikan minuman oleh kakaknya. Tapi sebelum ia menghabiskan minumannya, kulit Purbasari tumbuh bintik-bintik hitam. Melihat hal itu, Purbararang segera berlari menuju ayahnya. "Ayah, lihat apa yang terjadi pada Purbasari. Itu pasti karena ayah melanggar tradisi yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untuk aku. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi kerajaan ini juga akan terkena kutukan." Terhasut omongan Purbararang, raja pun akhirnya memberikan tahta itu kepada Purbararang. Sementara itu, untuk menghindari kutukan, Purbasari ditemani oleh Paman Pati menuju hutan untuk mengasingkan diri. Di hutan, Purbasari tinggal di rumah yang sudah dibangun oleh Paman Pati. Purbasari sangat kesepian. Untungnya ada kera hitam yang selalu menemaninya. Kera hitam itu bernama Lutung Kasarung, yang berarti lutung kesasar. Lutung Kasarung adalah kera sakti. Saat malam purnama, Lutung Kasarung berdoa untuk kesembuhan Purbasari. Tiba-tiba, tanah di sekitar Lutung Kasarung keluar air yang jernih dan harum. Keesokan harinya, Lutung Kasarung mengajak Purbasari untuk menuju ke telaga ini dan meminta Purbasari untuk membasuh kulitnya. Dan setelah membasuh kulitnya, Purbasari sembuh. Beberapa hari kemudian, Paman Pati datang untuk memberi makan untuk Purbasari. Dan Paman Pati sangat terkejut melihat Purbasari yang sudah sembuh. Paman Pati mengajak Purbasari untuk kembali ke kerajaan. Awalnya Purbasari menolak, tetapi Paman Pati terus merayu. Dan akhirnya Purbasari mau kembali ke kerajaan asal Lutung Kasarung ikut dengannya. Purbararang terkejut melihat Purbasari yang sudah cantik kembali. Purbararang tidak ingin Purbasari kembali ke kerajaan ini. Karena itu, dia membuat 2 syarat untuk Purbasari. Syarat yang pertama adalah rambut Purbasari harus lebih panjang daripada rambut Purbararang. Ternyata rambut Purbasari lebih panjang daripada rambut Purbararang. Syarat yang kedua adalah Purbasari harus memiliki calon suami yang lebih tampan dan gagah daripada Indrajaya, calon suami Purbararang. Purbararang yakin bahwa kali ini dia pasti
pasti menang. Purbasari hampir menyerah. Tetapi Lutung Kasarung menarik-narik bajunya dan melompat-lompat seperti ingin mengatakan, "Akuilah aku sebagai calon suamimu." Meski bingung, Purbasari tetap mengatakan bahwa Lutung Kasarung adalah calon suaminya. Mendengar hal itu, Purbararang tertawa. Hahaha. Belum habis tawa Purbararang, muncul sinar putih di sekitar tubuh Lutung Kasarung. Dan setelah sinar itu hilang juga sosok Lutung Kasarung. Dan muncul sosok pria yang jauh lebih tampan dan gagah daripada Indrajaya. Ternyata Lutung Kasarung adalah pangeran dari sebuah kerajaan yang dikutuk oleh pamannya yang jahat. Dan kutukan itu hanya bisa hilang jika ada gadis yang mau mengakuinya sebagai calon suaminya. Akhirnya Purbasari kembali ke istana dan menikah dengan Lutung Kasarung dan hidup bahagia. Demikian cerita rakyat dari Jawa Barat. Saya Aurel, terima kasih.